Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Semoga selalu sehat ya untuk kita semua di tengah pandemi COVID. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita buka dengan berdoa. Silakan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Seperti biasa sudah Ibu kirim di grup WhatsApp ya. Gitu ya. Semoga kita selalu semangat ya, meskipun belajar di tengah pandemi ya. Materi kali ini nanti Ibu akan menyampaikan tentang diagram garis tunggal dan diagram garis ganda ya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya, selain kalian memahami apa itu diagram garis tunggal, apa itu diagram garis ganda, nanti kalian bisa merancang gambar instalasi. Pembelajaran kali ini seperti biasa, nanti kita ada diskusi, ada tanya jawab gitu ya. Kalian menyampaikan pendapat seperti itu ya, dari segi sikap afektif ya, dari segi sikap kalian, kedisiplinan, keaktifan. Terus untuk ranah kognitif atau pengetahuannya nanti seperti biasa ada soal evaluasi. Cuman untuk pertemuan hari ini soal evaluasinya nanti berupa soal uraian ya, isai begitu. Ibu nanti menjelaskan materi. Ibu akan menampilkan video ya. Nanti seperti biasa kalian menganalisis ya apa permasalahan yang terjadi sebagai saklar hotel karena memang pengaplikasiannya banyak kita jumpai di kamar-kamar hotel seperti ini. Saklar tukar digunakan untuk menghidupkan dan mematikan lampu dari dua tempat yang berbeda. Contohnya di kamar hotel ini penempatannya ada di samping pintu dan juga di samping tempat tidur. Tujuannya untuk efisiensi waktu. Maksudnya seperti apa? Jadi sebagai contoh gini ya teman-teman. Ketika teman-teman baru masuk ke kamar hotel dan kemudian lampunya masih mati, kemudian teman-teman nyalakan di samping pintu ini. Dan ketika teman-teman berbaring dan ingin tidur, teman-teman tidak perlu balik lagi ke samping pintu ini. Cukup mematikan saklar yang ada di samping tempat tidur ini. Saya Bu. Ya Mas silakan. Saklar tukar disebut saklar hotel karena sering dipakai di hotel atau penginapan Bu. Ya. Ada lagi? Saya Bu. Mbak Feby, silakan Mbak Feby. Penggunaan saklar hotel untuk menyalakan lampu dari dua tempat. Saya Bu. Ya, Mas Riki. Bagaimana rancangan gambar instalasinya? Ya, bagaimana rancangan gambar instalasinya? Silakan Mas Akif. Menggunakan saklar tukar mungkin bisa mengefisiensi Bu. Menggunakan saklar tukar bisa mengefisiensi apa? Waktu. Berinstalasi penerangan listrik sederhana. Mengapa dikatakan sederhana? Ya karena kita masih instalasinya masih yang satu fase. Ya. Dalam menggambar instalasi ya ada beberapa syarat gambar yang harus dituntut. Yang pertama ini benar. Ya, artinya gambar tersebut harus betul-betul benar. Tidak ada kesalahan dalam gambar. Gambar yang kedua komunikatif. Ya, artinya apa komunikatif? Gambar tersebut di samping harus benar, juga harus mudah dibaca maksud dan arti dari gambar tersebut. Yang ketiga, seni dan sains ya. Artinya seni dalam hal ini adalah menyangkut aspek keindahan bentuk ya. Sains itu maksudnya menyangkut segi ukuran, kekuatan, ketahanan dan cara mengerjakan ya. Diagram garis tunggal biasanya disebut diagram perencanaan instalasi listrik. Kalau tunggal berarti garisnya satu ya. Tuh. Terus kalau diagram garis ganda disebut diagram pelaksanaan.
dari diagram garis tunggal kita jabarkan ya. Nanti ada kawat penghantar fasa, kawat penghantar netral, atau ground, begitu nanti kita jabarkan. Itu namanya diagram garis ganda disebut diagram pelaksanaan. Atau ada yang menyebutnya diagram pengawatan ya. Karena di beberapa provinsi ada yang menuliskan berbeda. Tidak masalah gitu ya. Jadi kita simak video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam saklar, lambangnya, konstruksi, diagram garis ganda, dan diagram garis tunggal. Nah, kalian perhatikan di sini ada 4 tabel. Di sini merupakan nama saklarnya. Di tabel kedua ini lambang, tabel ketiga konstruksi, keempat diagram garis ganda, dan yang kelima adalah diagram garis tunggal. Kita bahas dulu tentang saklar eka kutub atau satu kutub. Jadi lambangnya seperti apa? Lambangnya adalah seperti ini. Kemudian ini adalah konstruksinya. Nah, fungsinya untuk apa sih lambang dan konstruksi ini? Untuk lambang kita gunakan pada diagram garis tunggal, pada diagram ini. Kemudian untuk konstruksinya kita gunakan di diagram garis gandanya. Nah, diagram garis tunggal ini nama lainnya adalah single line diagram. Artinya sama, yaitu garis tunggal, diagram garis tunggal. Kemudian untuk diagram garis ganda ini biasanya untuk nama lainnya itu diagram pengawatan. Nah, sekarang kita masuk ke diagram garis ganda dulu. Bagaimana cara membacanya? Kita lihat di sini ada 2 sumber, yaitu fasa dan netral. Fasa ini kita sambungkan ke terminal saklar, kemudian dari terminal ini akan keluar ke lampu. Perlu kalian perhatikan, simbol X ini adalah simbol lampu. Kemudian untuk fasa, kenapa warnanya merah? Karena ini adalah peraturan dari PUIL 2000. Untuk fasa bisa warna merah, kuning, dan hitam. Untuk netralnya, yaitu warna biru. Nah, dari sini kita sudah bisa membaca diagram garis ganda. Selanjutnya kita membaca diagram garis tunggal. Nah, pasti kalian akan bingung bagaimana sih cara membacanya kok beda. Nah, kita artikan dulu diagram garis tunggal. Berarti garisnya cuma tunggal atau satu. Kalau garis ganda itu garisnya ada lebih dari satu. Kalau ini 2. Nah, kalau yang ini pasti 1 karena namanya garis tunggal. Nah, untuk melihatnya seperti apa? Kalian perhatikan, di sini merupakan lambang eka kutub atau saklar eka kutub. Kemudian di sini adalah lambang lampu. Nah, di sini adalah diagramnya satu garis semuanya. Nah, untuk melihatnya, kalian perhatikan untuk simbol satu garis ini merupakan simbol kabel fasa. Kemudian untuk simbol thread, kemudian ada pentolnya atau ada lingkaran di ujungnya, ini merupakan kabel netral. Kita perhatikan di sini, dari sini ada pertigaan atau percabangan. Di sini juga ada percabangan. Kita melihatnya dari diagram garis ganda. Nah, dari diagram garis ganda ini kita perhatikan di sini sebelum di pertigaan atau di percabangan ada 2 kabel, yaitu kabel fasa dan kabel netral. Berarti di sini simbolnya 1 kabel fasa dan 1 kabel netral. Nah, selanjutnya di sini ada pertigaan yang mengarah ke saklar. Di sini ada 2 kabel, yaitu kabel fasa. Jadi di sini juga simbolnya ada 2 kabel, yaitu kabel fasa semuanya.
Nah, untuk yang setelah pertigaan ini, berarti kita melihatnya di mana? Di sebelah sini. Di sebelah sini ada dua kabel juga, yaitu fasa dan netral. Berarti di sini simbolnya juga terdapat kabel fasa dan kabel netral. Begitupun di arah lampu. Di arah lampu sini juga ada dua kabel, yaitu fasa dan netral. Di sini simbolnya juga fasa dan netral. Jadi untuk membacanya kita tinggal melihat di sini ada berapa garis. Misalkan di sini ada dua garis. Yang satu adalah simbol garis fasa, kemudian garis netral. Berarti di sini ada dua kabel. Dua jenis kabel, untuk kabel fasa dan untuk kabel netral. Kalau yang ini ada dua kabel. Kabel fasa semua. Kalau ini kabel fasa dan netral, dan ini fasa dan netral. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke saklar dwikutub. Saklar dwikutub itu simbolnya hampir sama dengan simbol atau lambangnya itu hampir sama dengan saklar eka kutub, cuman benderanya terdiri dari dua. Ada yang lebih panjang dan lebih pendek. Untuk simbolnya, untuk konstruksinya seperti ini. Kemudian untuk diagram garis gandanya seperti ini. Kalian perhatikan untuk fasa masuk ke terminal 1, ke terminal 2 masuk ke lampu. Selanjutnya yang netral juga sama, terminal 1 netral, terminal 2 untuk lampu. Nah, cara membacanya sama. Jadi kita perhatikan dulu diagram garis gandanya. Untuk garis tunggalnya pasti terdapat satu garis seperti ini, yang membedakan hanyalah apa yang kita gunakan. Di sini kan kita menggunakan saklar dwikutub, maka simbolnya atau lambangnya kita gunakan saklar dwikutub. Untuk lampu tetap simbolnya seperti ini. Nah, di sini kita perhatikan ada dua jenis kabel sebelum di pertigaan ini. Ada kabel fasa, kemudian kabel netral. Nah, di sini juga ada kabel fasa dan kabel netral. Nah, kalau di sini ada 4 jenis kabel. 2 kabel fasa dan 2 kabel netral. Maka di sini juga seperti itu. Simbolnya harus ada 4. 2 kabel fasa dan 2 kabel netral. Begitupun di sebelah sini dan sebelah sini. Sebelah sini dan sebelah sini sama. Fasa netral, fasa netral. Di sini juga fasa netral, fasa netral. Seperti itu. Dengan kalian ya, merancang gambar diagram garis tunggal dan garis ganda untuk menyelesaikan permasalahan pada hotel tersebut. Ya, silakan dirancang gambarnya. Mas Andri, mau menunjukkan Mas Andri? Sudah, Bu. Ya. Mau menjelaskan Mas Andri? Ya, Bu. Ya, silakan Mas Andri. Saya Silakan. mau menjelaskan kalau lampu akan menyala jika posisi kedua saklar itu sama. Misal posisi pada bagian saklar kontak itu ke atas semua atau ke bawah semua gitu, Bu. Mas Esa? Sudah, Bu. Ya, bisa ditunjukkan Mas Esa? Semoga tampak Ya, Bu. jelas. Bisa ditunjukkan. Apa lagi? Mas Zul? Sudah, Mas Zul? Sudah, Bu. Coba Mas Zul ditampilkan, semoga terlihat jelas. Ya, saklar tukar, lampunya 1, saklar tukar. Ya, ya, terima kasih. Ini salah. Ya, dan kalian ada yang mengirim gambarnya ya. Nih, diagram garis tunggal dari aplikasi 2 buah saklar tukar untuk menyalakan 1 buah lampu. Ya. Ini masukannya ada fasa netral, ya, netralnya sudah dikasih bulatan, ini ada pentolannya. Terus yang ke saklar tukar 1, 2, 3, 1 ke lampu 1, 2, ini 1, 2, 3, ya. Ini koreksi dari Ibu ya. Begitu. Cara kerjanya tadi Mas Andri menyampaikan bahwasanya kalau menggunakan saklar tukar, kalau posisi kedua tuasnya sama, itu lampu menyala. Mau ke bawah atau ke atas, tapi posisinya yang sama. Contohnya ini ya, ini dari gambar ini gambar teman kalian. Ya, ini posisi tuasnya ke bawah. Ini juga ke bawah.
lampunya menyala. Ya, kalau tuasnya naik ke atas, ini ke atas semua, lampunya juga menyala, ya, meskipun dalam on atau off ya. Kecuali kalau ada saklar tukar, satu tuasnya ini ke atas, satu tuasnya ke bawah, lah lampunya mati. Maka yang mau mereview dan memberi saran, silakan. Mas Keiza, ya Mas Keiza, silakan Mas Keiza. Saya memberi review bahwa dalam membuat gambar harus paham menerapkan simbol komponen yang digunakan. Silakan Mas Alfian. Saya mau memberi saran ketika menggambar gunakan alat gambar yang baik agar gambar rapi. Selanjutnya ya, di ini seperti biasa Ibu akan memberi soal evaluasi ya. 4 buah soal, silakan dikerjakan ya di buku kalian. Nanti jawabannya dikirim ke grup ya. Ke grup boleh atau ke WhatsApp Ibu. Terima kasih Mas Esa sudah mengirim jawabannya. Mas Eriki sudah masuk. Terima kasih. Ajeng sudah masuk. Mas Dava sudah masuk. Mas Zul sudah juga. Ya, Mas Andri. Ya, Mas Sakif sudah masuk. Mas Koko sudah masuk. Baru masuk ini Mas Fajri. Sudah masuk. Masih mengerjakan, Bu. Oh, masih. Mas Restu sudah mengirim. Terima kasih Mas Restu. Ya, sudah masuk Mas Keiza. Menutup pembelajaran. Adakah yang mau menyampaikan kesimpulan terkait pembelajaran hari ini? Silakan, Ibu persilakan. Kesimpulan dalam menggambar harus memperhatikan fungsi dari simbol komponennya. Jika gambar yang akan kita buat sesuai dengan aturan pada buil, maka kesalahan pemasangan dapat diminimalisir. Akan evaluasi sudah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini dan untuk LKPD ya, Lembar Kerja Peserta Didik sudah Ibu share di grup WhatsApp ya. Tadi Ibu sudah sambil nge-share. Silakan dikerjakan untuk dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang ya. Untuk rencana pembelajaran selanjutnya, semoga kita bisa ini bertatap muka. Nanti kalau kita bertatap muka, ya Ibu akan mengusahakan untuk pembelajarannya praktek. Mas Adit selaku ketua kelas dipimpin berdoa bersama-sama. Monggo Mas Adit, Ibu persilahkan. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.